Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Setiadi dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penanaman norma di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat, serta sedikit menjelaskan tentang pengertian norma dan hakikat norma. Tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 1 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Metoyadi SH MPD dan Bapak Jain Ahmad Fauji MPD. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke inti video. Yang pertama ada pengertian norma. Jadi norma merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang berperan penting dalam membentuk keteraturan sosial. Norma berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu dan kelompok, mengatur interaksi sosial, dan membantu menciptakan lingkungan yang harmonis serta tertib. Jadi, norma ini berfungsi sebagai pedoman kita dalam berperilaku sehari-hari, bagaimana cara kita itu berperilaku dengan baik dan benar, baik itu bagi individu atau kita sendiri maupun kelompok. Mengatur interaksi sosial kita, bagaimana cara kita itu berinteraksi sosial dengan sesama makhluk hidup atau sesama manusia, serta membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, harmonis, serta tertib. Kemudian, norma tidak hanya terbatas pada masyarakat umum saja, tetapi juga dapat berlaku di berbagai lingkup, termasuk di sekolah, di mana norma di sekolah bertindak sebagai alat untuk mengatur perilaku siswa, guru, dan staf agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Nah, coba kita bayangkan jika di sekolah itu tidak ada norma, maka tidak ada yang mengatur perilaku siswa, guru, dan staf tersebut. Maka mereka akan semena-mena dan akan berperilaku sesuai dengan kehendak mereka. Jadi dalam hal ini, norma itu berfungsi sebagai pengarah kita yang memberikan batasan-batasan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dan yang tidak diinginkan. Serta jika ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Yang selanjutnya ada hakikat norma. Hakikat norma melibatkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, sumber dan pembentukan. Maksudnya, norma berasal dari nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berupa tradisi, budaya, agama, atau kesepakatan sosial. Pembentukan norma terjadi ketika masyarakat itu berkumpul atau bersama-sama menyepakati aturan tertentu untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan. Jadi, norma ini tuh bisa muncul secara alami melalui kebiasaan atau sudah disusun secara formal dalam bentuk hukum atau peraturan. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan. Norma memiliki fungsi untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan norma adalah menciptakan keteraturan sosial, mencegah konflik, dan menjaga harmoni antar individu. Dengan adanya norma, masyarakat dapat hidup dengan tertib dan perilaku menyimpang dapat dihilangkan atau diminimalkan. Yang ketiga, penegakan dan sanksi. Jadi, penegakan norma dilakukan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat itu mematuhi norma tersebut. Apabila norma itu dilanggar, sanksi akan diberikan. Sanksi ini dapat berupa hukuman sosial seperti dikucilkan atau beberapa hukuman formal seperti denda atau dipenjara. Sanksi ini berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Yang terakhir ada relativitas dan dinamika. Norma bersifat relatif, artinya norma yang berlaku di suatu masyarakat belum tentu berlaku di masyarakat lain. Norma juga dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Dinamika norma terjadi karena pengaruh globalisasi, teknologi, dan perubahan pola pikir masyarakat. Norma yang dianggap dulunya itu penting bisa saja mengalami penyesuaian atau bahkan digantikan dengan norma baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Yang selanjutnya ada norma dan penanamannya di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Bagaimana sih penanaman norma di lingkungan sekolah, di keluarga, dan masyarakat? Yuk kita bahas. Yang pertama, norma di sekolah. Tujuan norma di sekolah adalah untuk membentuk siswa yang berintegritas, peduli terhadap sesama, dan memiliki jiwa gotong royong. Contoh penanamannya, yang pertama, norma kedisiplinan. Memastikan siswa datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera setiap Senin, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi siswa itu dengan adanya norma harus datang tepat waktu supaya mereka itu tidak ketinggalan mata pelajaran. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap Senin. Nah, tujuan mengikuti upacara bendera ini adalah untuk menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, di mana mereka itu sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Karena tanpa mereka, Indonesia tidak akan seperti sekarang. Yang seterusnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tugas ini ditujukan untuk murid supaya mengetahui sejauh mana pemahaman siswa itu tentang materi-materi yang sudah diberikan guru dan untuk mengasah skill mereka, serta memberikan sanksi ringan seperti teguran untuk siswa yang melanggar aturan tersebut sebagai bentuk pembelajaran. Yang selanjutnya ada norma kebersihan. Jadi siswa itu dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, seperti membuang sampah di tempatnya dan membersihkan ruang kelas secara bergantian. Nah, ketika ada sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, di halaman sekolah, maka siswa itu harus dituntut untuk membersihkan sampah tersebut. Jika tidak, sampah tersebut akan menumpuk dan akan mengganggu murid serta guru serta orang lain yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadikan lingkungan kita itu menjadi tidak nyaman, serta ketika ada sampah yang berserakan di dalam kelas, kita itu harus membersihkannya. Coba aja kalau ada sampah di dalam kelas yang berserakan, maka pembelajaran akan tidak optimal dan tidak akan nyaman karena baunya yang akan menyebar ke seluruh ruangan. Yang terakhir, norma kesopanan. Norma kesopanan mengajarkan siswa untuk menghormati guru dan sesama siswa, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan meminta izin sebelum berbicara. Contohnya, seperti kita ingin bertanya kepada guru, kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik, supaya guru itu mengerti dan mereka merasa dihormati. Yang selanjutnya, norma di keluarga. Tujuan norma di keluarga adalah untuk menumbuhkan anak-anak yang memiliki moral dan akhlak baik, peduli, dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam keluarga. Contoh penanamannya, yang pertama, norma kesopanan. Jadi, anak itu diajarkan untuk mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, tolong ketika meminta bantuan, dan terima kasih setelah diberikan sesuatu, serta mengajarkan anak untuk tidak menyela pembicaraan orang tua dan mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara atau orang lain berbicara. Yang kedua, norma tanggung jawab. Jadi anak itu diajarkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring setelah makan atau menyapu halaman. Hal ini dilakukan untuk meringankan pekerjaan orang tua dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Serta orang tua itu bisa memberikan contoh tanggung jawab dengan memenuhi janji kepada anak, seperti mengajak mereka jalan-jalan, membelikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, norma kejujuran. Norma kejujuran ini berfungsi untuk membiasakan anak untuk berkata jujur, seperti ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka itu tidak takut untuk mengungkapkan kesalahan mereka. Kan ada kan sekarang itu anak-anak yang takut untuk mengungkapkan kesalahan mereka karena takut dihukum oleh kedua orang tuanya.
serta memberikan penghargaan kepada anak yang bersikap jujur sebagai motivasi untuk terus melakukannya. Yang terakhir, norma menghormati orang tua. Jadi, anak diajarkan untuk mencium tangan orang tua sebelum berangkat ke sekolah sebagai tanda hormat. Jadi, sebelum kita pergi ke sekolah, bermain, atau bepergian, atau kemanapun itu, kita itu harus mencium tangan orang tua, bersalaman, atau berpamitan kepada mereka sebagai tanda hormat kita kepada mereka. Anak juga diwajibkan untuk mendengarkan dan menghormati pendapat orang tua saat berdiskusi. Yang selanjutnya, norma di masyarakat. Tujuan norma di masyarakat adalah untuk meningkatkan ketertiban umum, membangun solidaritas, dan meningkatkan kualitas hidup bersama di lingkungan sosial. Contoh penanamannya, yang pertama, norma gotong royong. Jadi, masyarakat mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan selokan, memperbaiki jalan yang rusak, atau membersihkan tempat ibadah. Jadi, warga itu saling bekerja sama, membagi tugas. Ada yang membersihkan sampah, selokan, membersihkan WC, atau ada juga yang memberikan minuman atau makanan, dan melakukannya dengan penuh semangat. Yang kedua, norma patuh pada aturan lalu lintas. Jadi masyarakat itu diajarkan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti berhenti di lampu merah dan memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Hal ini dilakukan untuk menghindari masyarakat itu dari mara bahaya seperti kecelakaan yang akan merugikan atau membahayakan diri mereka sendiri. Kemudian ada sanksi atau denda bagi pelanggar. Jadi hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat itu patuh pada aturan lalu lintas. Yang ketiga, norma menjaga ketertiban. Ketika kita di lingkungan perumahan atau di lingkungan yang padat pemukiman, kita itu harus menjaga ketenangan, terutama di malam hari, agar tidak mengganggu tetangga. Misalnya itu ketika kita menyalakan musik keras-keras pada saat jam istirahat itu sangat dilarang, karena itu akan mengganggu tetangga-tetangga yang sedang beristirahat. Yang terakhir, norma kearifan lokal. Jadi, dalam budaya tertentu, masyarakat itu ada yang mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati adat istiadat, seperti mengikuti upacara adat atau mempraktikkan kebiasaan saling membantu dalam acara keluarga, seperti acara pernikahan atau acara pemakaman. Contoh-contoh yang telah saya berikan atau jelaskan tadi menunjukkan bagaimana norma itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan untuk menciptakan kebiasaan yang positif dan teratur. Sekian video dari saya tentang penanaman norma di lingkungan sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Semoga dapat membantu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.